sudah lulus seleksi administrasi namun belum dipanggil oleh LPTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu terkait tentang urutan perenggingan peserta PPG 2022 yang mana nanti akan menjadi penentu kelulusan seleksi akademik PPG 2022 dan juga prioritas peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini teman-teman ini sudah masuk pada tahap ini ya. Untuk teman-teman yang pendaftar PPG tahap 1 ini adalah sudah melaksanakan untuk seleksi akademik dan tinggal menunggu saja nanti untuk pengumuman seleksi akademiknya, sehingga nanti akan ditetapkan bagi teman-teman yang lulus seleksi akademik akan masuk ke tahap-tahap berikutnya ya. Yang mana di sini dimulai dari konfirmasi kesediaan. Dan tentunya di sini nanti terkait tentang urutan perenggingan peserta PPG yang nanti akan bisa berangkat ke PPG, juga ada kabar gembira bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi pada tahun 2021, entah itu masuk dalam kategori cadangan atau juga sudah lapor diri, sudah lulus seleksi administrasi namun belum dipanggil oleh LPTK. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman pendaftar PPG dalam jabatan, entah itu tahap 1 maupun juga tahap 2 untuk tahun ini ya. Nah, setidaknya di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang mana nanti kalau misalkan kita tidak masuk dalam kategori yang dinyatakan lulus seleksi akademik, maka ketika kita login ke SIM PKB akan ada tampilan Anda dinyatakan tidak lulus seleksi akademik, dan jika di sini kita klik tombol selengkapnya, kita akan diarahkan menuju ke ppg.simpkb.id yang mana nanti akan ada notifikasi serupa. Kemudian bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi akademik, ketika login ke SIM PPG atau juga SIM PKB akan ada tulisan dengan hormat atas nama kita, selamat Anda lulus seleksi akademik, dan tahap berikutnya nanti teman-teman bisa langsung melakukan konfirmasi kesediaan. Nah sobat semuanya, kita harus mencermati dulu ya terkait tentang prioritas peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 yang mencakup juga nanti untuk perenggingannya dan juga penentuan prioritas siapa dulu yang nanti akan berangkat untuk PPG di tahun ini. Nah seperti yang kita ketahui teman-teman, untuk syarat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 itu adalah yang pertama harus lulus seleksi administrasi, yang kedua ini harus lulus seleksi akademik. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah adanya kuota teman-teman. Selanjutnya bagi teman-teman yang di sini sudah lulus seleksi administrasi dan sudah lulus seleksi akademik dan juga nanti akan ada penentuan kuota, tentunya meskipun kita ini lulus seleksi akademik dan juga lulus seleksi administrasi, belum tentu nanti kita bisa berangkat PPG di tahun ini ya. Dikarenakan untuk kuota PPG tahun ini sangat terbatas teman-teman. Ya mana seperti yang kita ketahui bahwa untuk kuota PPG dalam jabatan tahun 2022 ini dibagi menjadi dua bagian ya. Untuk bagian yang pertama ini adalah untuk jenis PPG dalam jabatan dengan TMT di bawah tahun 2015. Nah nanti untuk pelaksanaannya ini adalah 3 bulan. Kuota yang diberikan ini adalah ada 40.000 teman-teman. Dan untuk jumlah pesertanya ini adalah sekitar 1.138.373. Demikian juga untuk yang dalam jabatan TMT di bawah 2019 bulan Januari, yang mana nanti untuk pelaksanaannya yang PPG selama 1 semester ini kuotanya ini ada 36.000 saja. Nah selanjutnya ini adalah nanti akan disaring ya, dipilih dari jumlah peserta. Nah calon peserta yang melakukan pendaftaran dan juga mengikuti seleksi akademik kemarin, sehingga di sini kita ketahui bahwa untuk kuota ini tidak sebanding dengan jumlah pelamarnya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi administrasi dan dinyatakan lulus, kemudian nanti ikut seleksi akademik dan dinyatakan lulus, nanti mengacu pada kuota yang diberikan tadi. Nah nanti akan ada yaitu penentuan prioritas ya, yang mana untuk penentuan prioritas ini yang menentukan itu adalah Kemendikbud teman-teman. Nanti akan dilakukan perenggingan dari sana, yang mana untuk penentuan prioritas ini didasarkan pada yang pertama itu adalah berdasarkan dari masa kerja.
Nah, jadi nanti akan di ranking siapa yang masa kerjanya ini lebih banyak teman-teman. Namun di sini syarat untuk masuk ke perankingan ini adalah harus sudah lulus seleksi administrasi dan juga lulus seleksi akademik. Barulah nanti akan di ranking berdasarkan dari masa kerja. Inilah jika antara yang lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik ini adalah melebihi dari kuota ya. Jadi penentuan pertama prioritasnya ini adalah dari masa kerja dulu. Yang kedua nanti akan ditentukan mulai dari usia teman-teman. Setelah masa kerja ini adalah usia ya, usia guru ya. Nah, kemudian nanti akan diurutkan yaitu dari tahun lulus seleksi administrasi. Yang dimaksud dengan tahun lulus seleksi administrasi ini adalah memungkinkan bagi teman-teman yang masuk dalam peserta cadangan di tahun 2021 kemarin, yang penting sudah lulus seleksi administrasi dan juga lulus seleksi akademik. Nah, itu nanti teman-teman akan dimasukkan ya dalam peserta di tahun ini, tentunya dengan mekanisme perankingan dari variabel-variabel yang lain ya. Kemudian dari letak geografis dan juga dari perolehan nilai ya. Nah, ini perolehan nilai teman-teman. Perolehan nilai yang dimaksud adalah perolehan nilai seleksi akademiknya. Nah, hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan yaitu dalam Permendikbud nomor 38 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Yang mana hal tersebut itu tertulis yaitu pada pasal yang ke-12 teman-teman. Dalam hal calon mahasiswa PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan juga lulus kemampuan akademik melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka Direktur Jenderal berwenang untuk menentukan prioritas ya, berdasarkan yang pertama ini adalah masa kerja, yang kedua ini adalah dari usia, kemudian urutan tahun lulus seleksi administrasi, kemudian dari geografi dan juga dari perolehan nilai teman-teman. Mungkin teman-teman sedang bertanya-tanya, jika kita ingin lulus untuk seleksi akademik itu kira-kira passing grade-nya itu seperti apa sih gitu ya. Passing grade seleksi akademik PPG 2022. Nah, di sini kalau misalkan kita berkaca pada pelaksanaan PPG tahun 2021 kemarin, untuk passing grade UKM PPG saja itu adalah untuk UKIN ini adalah 70, kemudian untuk UP juga 70. Sehingga untuk passing grade ini adalah juga 70 ya. Nah, ini adalah kalau misalkan kita cek yang namanya UKM PPG itu adalah post test teman-teman. Nah, post test, jadi kalau misalkan seleksi akademik ini adalah dapat dikategorikan sebagai pretest ya, pretest atau ujian yang diberikan sebelum ada perlakuan tindakan pendidikan ya. Pendidikan di sini adalah pendidikan profesi guru. Nah, selanjutnya untuk passing grade seleksi akademik PPG 2021 kemarin ini adalah seperti yang tertera di sini. Jika dilihat dari hasil seleksi akademik yang mana diikuti oleh 206.000 guru, yang lulus adalah ada 29.000 sekian ya. Jadi ini untuk peringkatnya sekian ini, sehingga dapat dijumlah totalnya misalkan di Provinsi Jawa Timur itu ada 3.000-an yang lulus. Kemudian di ranking per kabupaten, di kabupaten saya ini adalah ada sekitar 95 peserta yang lulus teman-teman. Nah, ini 95 peserta. Kalau misalkan kita cek pada perolehan nilainya, inilah adalah batas bawah dan batas atas ya. Untuk batas bawah yang lulus seleksi akademik ini adalah 55, untuk batas atas yang tidak lulus ini adalah 54. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk passing grade ini adalah ada 50-an 5 ini ya. Kemudian nanti untuk passing grade tahun ini didasarkan pada kuota yang ada dan juga pesertanya. Diambil nilai rata-rata, nanti akan di-ranking untuk penentuan kelulusannya. Kemudian kita cek peta persaingan peserta PPG 2022. Nah, di sini untuk peta persaingannya ini dari rekapitulasi hasil seleksi administrasi dan jadwal seleksi akademik. Inilah untuk dari baru diambilkan dari seleksi yang tahap 1 ya. Mendapatkan PPG tahap 1 ini adalah meluluskan sekitar ini teman-teman, yaitu sekitar 391.000, yang mana di sini nanti akan dibagi untuk PPG dalam jabatan yang di bawah 2015 ya, untuk TMT-nya yang selama 3 bulan, dan juga untuk yang dalam jabatan selama 1 semester ini adalah ada 36.000, sehingga dapat diperoleh untuk pendaftar dari yang tahap 1 saja kemarin. Ini peta persaingannya ini adalah seperti ini teman. Nanti masih ditambah lagi untuk peserta yang lulus seleksi administrasi PPG di tahap 2. Jadi untuk kesimpulannya teman-teman, untuk kesimpulannya ini adalah kita cek pada bagian kuota ya. Nah, dari kuota yang telah diberikan oleh pemerintah nanti akan dilakukan perankingan penentuan prioritas untuk memenuhi kuota PPG di tahun ini
berdasarkan dari masa kerja, usia, urutan tahun lulus seleksi administrasi, termasuk peserta cadangan 2021, geografis, dan juga perolehan nilai. Jadi kabar gembira bagi teman-teman yang masuk cadangan ketika login CPK episode ini berpeluang untuk berangkat PPG di tahun ini ya. Nanti masuk angkatan 1. Demikian, semoga bermanfaat.